Orang tua ini membawa kura-kura emas ke program penilaian. Dia mengatakan sebelumnya bahwa seseorang menawar 30 miliar tetapi dia tidak menjual. Setelah ahli menilai, lelaki tua itu langsung dibawa pergi oleh polis. Lantas apa latar belakang kura-kura emas ini? Mengapa lelaki tua itu ditangkap polisi? Semua orang tolong klik suka untuk mendukung halaman ini. Ayo pantau terus. Peserta acara hari ini adalah seorang lelaki tua bermarga Tran, dari Hanam. Apa yang dia bawa adalah kura-kura kuning. Dia mengatakan bahwa ini adalah golden turtle dari periode feodal. Dulu, ada yang menawar 30 miliar tapi dia tidak jual. Lelaki tua itu baru saja selesai berbicara. Semua orang di set dan penilai kagum. 30 miliar adalah uang yang banyak. Jumlah ini cukup untuk dinikmati seluruh keluarga dan dihabiskan seumur hidup. Mengapa benda ini begitu mahal? Apakah nyata 30 miliar atau hanya 30 miliar Zimbabwe? Orang tua ini benar-benar tahu bagaimana menyombongkan diri. MC menemukan dia sangat percaya diri. Undang saja dia untuk menunjukkan kepada semua orang kura-kura emas itu. Ini hanya kura-kura kuning. Detail yang sangat bagus. MC wanita mengundang Pak Tran untuk memperkenalkan latar belakang kura-kura emas ini. Dia mengatakan dia adalah seorang guru mode untuk orang parubaya dan lanjut usia. Di waktu luangnya, dia akan pergi ke Facebook untuk mencari teman kencan. Hari itu, dia tidak sengaja melihat muridnya posting status yang mengatakan bahwa Anda ingin menjual kura-kura emas. Pak Tran sangat senang membaca berita ini. Jadi dia segera menghubungi praktisi itu. Mereka berdua bertemu keesokan harinya. Tapi dia tidak mengerti. Siswa ini persis seperti dia. Waktu luang, tidak ada hubungannya. Dia suka mencari barang antik di internet untuk dikoleksi. Mengapa dia kehilangan keputusan? 36 jual barang favoritnya ke orang lain. Awalnya, Pak Tran ragu. Tapi setelah berbicara, dia tahu itu. Di waktu luang, praktisi ini mengambil kura-kura untuk dinilai. Ternyata ini hanya palsu. Ini membuat Pak Tran merasa sangat khawatir. Tuan Tran kemudian membawa banyak harta lainnya untuk diperiksa. Tapi sayangnya, menyimpulkan bahwa semua hartanya palsu. Siswa yang mengetahui hal ini sangat kecewa. Kemudian, dengan dorongan dari keluarga, dia memutuskan untuk menjual semua hartanya. Pak Tran mendukung penuh murid-muridnya. Pada saat yang sama, ia juga sangat mendukung murid-muridnya. Tapi Pak Tran juga punya sedikit pengalaman arkeologi. Ketika dia melihat gambar ini, dia sangat terkesan. Kesempatan untuk memiliki kura-kura emas yang dia sukai. Dia bertekad untuk membelinya dengan segala cara. Kemudian dia membuat kesepakatan dengan murid-muridnya. Dia menggunakan 150 juta untuk membeli kura-kura. Pak Tran membeli barang bagus. Karena di masa lalu, murid-muridnya menghabiskan 300 juta untuk membeli kura-kura ini. Ini membuat Pak Tran sangat senang sampai tidak bisa tidur. Pak Tran membawa kura-kura ke program ini untuk diperiksa. Dia mengatakan seseorang membayar 30 miliar tetapi dia tidak menjual. Tapi setelah penilaian, Tran ditangkap oleh polisi. Lantas apa latar belakang kura-kura ini? Mengapa menyebabkan Pak Tran ditangkap polisi? Anda klik suka untuk mendukung. Lalu mari kita jelajahi bersama. Saat ini, sudah mendekati tahun baru Imlek. Pak Tran berencana pulang untuk merayakan Tet. Dia juga ingin kembali ke desa untuk menghirup udara segar. Siap membawa pulang kura-kura emas. Awalnya Pak Tran ingin membawa pulang kura-kura emas ini untuk kerabat jauhnya. Juga memiliki hobi mengoleksi barang antik. Waktu kerabat itu tahu tentang olahraga ini jauh lebih lama dari Pak Tran. Pengalamannya juga lebih dari Pak Tran. Jadi Pak Tran ingin meminta kerabat ini untuk membantunya. Pak Tran mengeluarkan kura-kuranya. Sepupu itu langsung menyukainya. Sepupu itu segera mengambil kura-kura itu dan mengamatinya dengan seksama. Setelah masa pertimbangan, sepupu tiba-tiba berhenti. Tuan Tran terkejut. Sepupu memujinya, mengatakan itu adalah barang langka. Tapi dia tidak merinci kondisi barang ini. Dia hanya mengatakan bahwa Tuan Tran akan menjadi kaya. Dengan sangat cepat,
Cerita ini menyebar ke seluruh desa. Orang yang penasaran ingin melihat harta karun. Patran mengira dia bisa kembali ke kampung halamannya untuk beristirahat selama beberapa hari. Tidak menyangka akan menghadapi situasi ini. Jadi Patran memutuskan untuk kembali ke kota. Tak disangka hanya berselang beberapa hari. Ketika Patran hendak tidur, dia menerima panggilan telepon. Kata penelepon itu, dia ingin membeli kembali kura-kura emas Patran. Orang itu bersedia membayar 30 miliar dong Vietnam. Patran baru mendengar angka 30 miliar dong Vietnam. Panik terus-menerus, tekanan darah rendah. Dia merasa orang itu ingin menipunya. Jadi Patran menolak. Tetapi karena panggilan tak terduga ini, membuat Patran ragu. Keesokan harinya, dia menelepon putranya. Putra Patran mengatakan mungkin itu adalah penipuan. Meski begitu, bisa dibayangkan. Kura-kura emas ini sangat berharga. Putra Patran memutuskan untuk membawa kura-kura emas. Datang dan mintalah seseorang yang mengetahui barang antik untuk memeriksanya. Orang itu menegaskan bahwa ini adalah barang langka. Nilai yang sangat tinggi. Hal yang paling pasti sekalipun, nilainya tidak bisa mencapai 30 miliar. Kejadian ini membuat Patran memutuskan untuk mengambil kura-kura untuk penilaian. Dia ingin tahu asal-usul barang ini. Apa nilai sebenarnya? MC wanita memperhatikan bahwa Patran telah selesai berbicara. Dia mengundang Tuan Tran untuk memberikan harta itu kepada penilai. Setelah menerima kura-kura emas, sang ahli mengamatinya dengan cermat. Hanya dalam beberapa menit, ekspresi ahli berubah serius. Para tamu pun mulai berspekulasi. Sepertinya ini benar-benar harta feodal seperti yang dikatakan Patran. Setelah itu, para ahli berhenti menilai. MC wanita langsung bertanya apakah ini asli atau palsu. Jawaban para ahli, barang ini 100% asli. Ini adalah harta karun dari dinasti Han Barat. Paman Hanam membawa harta itu ke program penilaian. Dia mengaku ada yang membayar 30 miliar tapi dia tidak menjual. Setelah pemeriksaan, dia langsung ditangkap oleh polisi. Ada apa di balik cerita ini? Mengapa Qin ditangkap oleh polisi? Semua orang tolong dukung suka. Kalau begitu mari kita tonton bersama. Nama persis barang ini adalah kursi barat. Di zaman feodal Cina, sebelum furnitur kelas atas muncul, orang-orang sudah lupa tentang jongkok di tanah. Tikar alang adalah barang yang digunakan oleh orang dahulu. Tikar alang terbuat dari pohon rotan, atau alang-alang dan tumbuhan bertangkai panjang lainnya. Sehingga alas alang sangat mudah dilipat dan dibawa kemana-mana. Jadi kursi barat muncul. Di era feodal, hanya orang-orang yang berstatus tinggi hanya bisa menggunakan kursi jenis ini. Item ini adalah kursi barat kelas tinggi dari dinasti Han Utara. Mungkin milik ratu atau raja. Bagaimana Anda bisa begitu yakin? Pertama-tama, mari kita bicara tentang bahan. Kursi barat berbentuk kura-kura ini terbuat dari emas murni. Dari dulu sampai sekarang, emas adalah simbol kekayaan. Orang yang bisa menggunakan emas sebagai kursi, statusnya pasti tidak biasa. Itu jelas. Kemudian kita harus membicarakan bentuk kursi ini. Ini bukan gambar kura-kura berkepala dua. Itu gambar ular melilit kura-kura. Bentuk ini dikenal sebagai Huyan Fu. Adalah maskot dalam mitologi Tiongkok. Itu adalah salah satu monster panggilan yang menjaga utara. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk menggunakan gambar ini. Mempertimbangkan kerajinan dan hasil akhir dari item ini, mencapai kesempurnaan, tanpa redundansi apapun. Dari situ, dapat dipastikan bahwa ini adalah barang yang berharga. Patran sangat senang ketika mendengar ahli mengatakan itu. Pada titik ini, program setengah selesai. MC wanita mengundang para ahli untuk menilai barang tersebut. Para ahli mengatakan nilai barang ini sangat tinggi. Pada nilai tukar saat ini, nilainya 30 miliar. Kalau lelang, bisa lebih tinggi lagi. Namun dari segi nilai budaya barang ini, telah melampaui nilai material. Ini akan membawa banyak nilai dalam proses mempelajari sejarah nasional. Para ahli berharap Patran dapat menyumbangkannya kepada pemerintah.
Ini dapat membantunya menjadi terkenal di kemudian hari. Selain itu, ini adalah tanggung jawab sipil. Jadi para ahli berharap Patran bisa lebih berpikir. Setelah mendengarkan, Patran berkata dia perlu berpikir lagi. Dia ingin berdiskusi dengan keluarganya. Kemudian dia turun ke atas panggung. Program penilaian telah berakhir. Menurut sumber orang dalam, Patran diundang untuk wawancara tepat setelah program berakhir. Setelah meneliti, alasan utamanya adalah sebelumnya di Loyang, Henan menemukan makam kuno dinasti Han Barat. Selama penggalian, para arkeolog menemukan banyak harta telah dicuri. Setengah dari harta dicuri. Polisi telah membuka penyelidikan panjang. Mereka akhirnya menemukan petunjuknya. Itu adalah kursi barat emas milik Patran. Itu mungkin salah satu dari harta karun itu. Jadi polisi datang untuk mencari Patran. Namun setelah proses interogasi, mereka memastikan Tran tidak terlibat dalam pencurian tersebut. Kemudian mereka membawa pulang Patran. Program hari ini berakhir di sini. Selamat tinggal dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik suka untuk mendukung kami. Sangat mencintai kalian semua.